hatiku, hatiku seperti hatimu. Kami rindu akan Engkau selalu Bapa. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Kami mau serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku. Sekali lagi katakan sucikan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Amin. Sucikan kami, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi orang yang layak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan banyak kelemahan dalam hidup kami, tetapi kami mau belajar terus sehingga kami boleh kuat dan boleh berjalan lebih kencang lagi. Amin. Kami tidak tertinggal dari rencana Tuhan. Yes. Oleh karena itu pada malam hari ini biarlah firman-Mu sebentar yang akan kami dengarkan menjadi berkat bagi semua kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi salam. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dalam doa mesbah keluarga ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar beberapa hal ya dari firman Tuhan. Kita mau terus ya dibangun, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah ya. Karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau berkati kita, Dia punya cara tersendiri. Amin. Amin. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu juga mungkin saat ini mencari di YouTube, kita juga mencoba ya. Terus YouTube, biar YouTube kita boleh semakin sempurna, kita Amin. terus benahin ya. YouTube GBI Pipa Belimbing ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa hari ini apa yang kita kerjakan itu semua pasti yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Dan kekuatan yang kita kerahkan di dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan atau perjuangan yang kita lakukan itu semua kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Amin. Kalau kekuatan yang berasal daripada diri kita sendiri itu adanya terbatas. Ya, dan biasanya kekuatan kita waktu sudah maksimal ataupun sudah tingkat yang sudah tertinggi kita keluarkan tenaga kita, pikiran kita, potensi kita, maka kita biasanya kelelahan di dalamnya. Amin. Bahkan kalaupun hasilnya tidak maksimal, kita mulai mengeluh, bahkan mulai stres. Karena apa? Karena tidaklah memenuhi apa yang kita dapatkan untuk segala kebutuhan kita. Dan ini membuat kita lemah dan putus asa. Iya. Tetapi kalau kekuatan yang berasal daripada Tuhan, itu akan memampukan kita mengerjakan sekalipun sulit. Mengerjakan sekalipun dalam kelelahan. Mengerjakan sekalipun memang kekuatan kita tidak ada lagi. Tetapi karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita tidak merasakan apa-apa di dalam mengerjakannya. Karena Amen. bukan kita lagi yang mengerjakan, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Katakan Amen. amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dalam hidup ini perlu kita harus mereview ataupun mempelajari setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita kerjakan. Karena apa? Karena memang setiap kita pasti ada yang berhasil, ada yang belum berhasil atau separuh berhasil di situ. Nah, kita harus nilai apa kekurangan, apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga hari demi hari yang kita lewati selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Jadi Tuhan. kekuatan yang kita pergunakan hari ini harus berasal daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Yes. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Luar biasa. Ya. Jadi Rasul Paulus dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dikerjakan di suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa semua yang mereka lakukan itu berasal daripada Tuhan. Bukan dari diri kami. Amen. Padahal pujian sanjungan begitu banyak kepada mereka, ya, tetapi dia berkata kami ini adalah bejana tanah liat. Artinya hanya Tuhan saja yang bisa membentuk, Tuhan saja yang bisa membuat mereka berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengakui itu dalam dirinya dan dikatakan hari ini kepada kita bahwa kekuatan yang ada pada kita ini harus berasal daripada Tuhan. Amin. Sehingga setiap pagi kita datang berdoa, bersujud, teriak, menangis, iya kan? Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk apa? Meminta kekuatan. Sehingga hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang menyenangkan. Amin. Dan pada malam hari ini kita bisa lihat, kita bisa renungkan apa yang sudah kita capai. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari-hari ini banyak orang yang lupa diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu lupa diri? Artinya bukan enggak ingat apa-apa, artinya melupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, waktu dia berhasil, waktu dia sukses, kadang-kadang sering lupa diri. Ya, orang berpikir ini karena kekuatan saya, ini karena kepintaran saya. Tetapi malam hari ini Rasul Paulus berkata apapun yang kita raih hari ini, mungkin kita bisa hidup enak, senang, sukacita, itu semua dari Tuhan. Ya, bahwa Rasul Paulus terus mengumandangkan ini baik di suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, Efesus, dimanapun dia memberikan surat, dia selalu mengatakan bahwa semua karena Tuhan, bukan karena buat perkasanya dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya mereka yang berhasil di bidang pekerjaan ataupun bisnis, tetapi banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan setelah berhasil, setelah sukses, mulai tinggi hati. Mulai melupakan semua karena Tuhan. Ini yang terus mau kita sadari sehingga kita tidak pernah melupakan Tuhan. Waktu kita diberkati, waktu ada hasil yang kita bawa, kita berpikir ini dari Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan? Kita harus menyisihkan apa yang bagian Tuhan. Amin. Haleluya. Itu artinya kita sedang berkata bahwa semua ini karena Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Jadi saya bisa melihat orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan dalam segala apa yang dilakukannya. Dia yang pertama yang dilakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan tangan saya, tapi hanya kekuatan tangan Tuhan. Amin. Sebab dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita raih, saya menyadari juga kalau saya di luar Tuhan melakukan semua pelayanan ini, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak ada apa-apanya. Saya sama sekali tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada harus yang disanjung-sanjung. Tetapi yang ada adalah semua karena
Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, perkatakan kepada suamimu, perkatakan kepada istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, semua keluarga besarmu, katakan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Makanya usahakan, katakan, dan tekankan dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, semua harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sehingga waktu minggu ibadah, suami istri harus ibadah, semua harus ibadah. Yes. Amin. Amin. Kalau yang malam minggu, yang anak-anak muda harus ibadah. Amin. Tidak ada alasan, aku nggak senang lihat si A, si B. Mereka sombong-sombong. Yang lain bisa datang, kau tidak bisa datang. Yang sombong itu engkau. Maka saya tekan kepada anak-anak muda hari ini, kau orang tua yang mendengarkan ini, katakan kepada anak-anakmu, ya, ataupun engkau sebagai anggota keluarga, katakan kepada anak-anak muda, engkau anak muda harus ibadah di anak-anak muda juga, yaitu malam minggu. Karena apa? Karena semua karena Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan engkau berhasil, tidak akan berhasil. Tetapi engkau walaupun tidak ada apa-apanya, karena engkau taat, engkau bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan angkat engkau lebih tinggi lagi. Amin. Bukan pendidikanmu. Maka saya katakan kepada anak-anak saya, kuliah itu tidak menjamin. Kuliah itu tidak menjamin kalau engkau tidak takut akan Tuhan. Kuliah itu tidak menjamin kalau engkau tidak tunduk kepada otoritas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali hari-hari ini mulai sombong, mulai angkuh. Apalagi sudah punya penghasilan, wah sudah tidak bisa diatur lagi, tidak bisa diarahkan lagi. Ini yang menjadi masalah dalam setiap manusia. Betul. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Rasul Paulus mengingatkan kita, ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saya bacakan buat kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus juga bisa menghitung apa yang dilakukan dan yang dilakukan oleh orang lain. Dia berani berkata yang kulakukan lebih keras daripada yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi itu juga saya tidak bermegah atas diri saya. Tetapi saya bermegah di atas Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas. Rasul Paulus melakukan lebih daripada yang lainnya. Tetapi dia tidak sombong, tidak angkuh. Tetapi dia tetap berkata, semua melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada hari ini, berhasil hari ini, itu hasil daripada penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Usahamu lancar, pekerjaanmu diberkati, bahkan bisnismu juga diberkati. Itu semua hanya kasih karunia ataupun penyertaan Tuhan. Amin. Siapa kita yang bisa melakukan lebih daripada apa yang dilakukan Tuhan? Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak ada lagi yang mengeluh, aku kok sulit ya, keuanganku kok mandek ya, kok usahaku nggak maju-maju ya. Coba kita cek apakah kita mengandalkan Tuhan atau mulai mengandalkan kekuatan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu yang terus setia ikut doa baik pagi baik pun malam. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu jauh lebih baik, jauh lebih diberkati, jauh lebih mendapat penyertaan daripada Tuhan, daripada mereka yang tidak bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu tetap bertahan. Sampai kapan? Sampai akhir. Katakan sampai akhir. Sampai akhir. Dikatakan roh Tuhanlah yang berperan besar dalam hidup manusia. Wow, luar biasa. Roh Tuhan yang berperan besar. Jadi bukan kekuatan, bukan kemampuan kita, bukan keuangan kita, tapi roh Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi roh Tuhan yang menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena engkau sudah S1, S2 atau S3 atau S-teler, bukan ya. Tetapi roh Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Roh Tuhanlah yang membuat kita bisa melayani lebih lagi. Amin. Bisa menjadi pemimpin. Katakan amin. Amin. Ya, tidak ada yang patut dibanggakan dalam diri manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, makanya dalam Yesaya 2:22 juga dikatakan demikian, tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?
Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu singkat hidup kita ini. Ya, terlalu cepat berlalunya. Jadi mari, kita ini harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan melibatkan Tuhan, kekuatannya dalam segala apa yang kita rencanakan. Ya, jangan pernah membanggakan diri karena merasa kuat, pintar, gagah, kaya, ataupun hebat. Jangan membanggakan diri saya. Siapa dulu saya? Siapa dulu saya? Iya. Kalau bukan saya, wow, ini mulai menjadi menuju kehancuran. Tetapi mari kita berkata, semua karena Tuhan. Jangan bangga kalau kita diri kuat. Jangan bangga kalau kita pintar. Jangan bangga kalau kita gagah. Jangan bangga kita kalau kaya. Jangan bangga kalau kita hebat. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, maka itu tidak ada apa-apanya. Iya. Hari ini Bapak Ibu, mari buka hati kita. Kalau mau berhasil ke depannya, kalau mau sukses ke depannya, pergunakan kekuatan Tuhan. Amin. Dan kita harus berani berkata, semua ini karena Tuhan. Dan Amin. seluruhnya saya kembalikan kepada Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu, ya. Mungkin engkau hari ini merasakan berkat-berkat yang luar biasa, udah datang kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Amin. Ya, berikan rohmu, hikmatmu turun atasku. Amin. Untuk mengatur ini semua, sehingga menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi kesombongan. Ataupun bukan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Tetapi datang kepada Tuhan, doakan Tuhan, ada berkat ini 200 juta Tuhan. Buat apa ini Tuhan? Tuhan akan berbicara kepadamu, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Pekerjaan Tuhan berkati. Amin. 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 Tetapi kalau kita datang ke orang, waduh 200 juta nih. Mau buat apa ini? Udah jalan-jalan. Ya kan? Udah kita happy-happy. Pasti begitu. Tetapi kalau roh Allah yang bekerja, maka dia akan memimpin kita, menuntun kita kepada kebenarannya yang sejati. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Ya, kita harus belajar terus sehingga kita menjadi pintar dan berhikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena banyak orang pintar tidak punya hikmat. Ya. Jadi jika kita berhasil itu bukan karena siapa kita sebenarnya. Tapi karena Tuhan berkenan memakai kita. Karena itu mari tetap bersyukur. Karena Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu baik. Oleh karena Amin. itu Bapak Ibu, sadarilah malam hari ini kalau engkau boleh ada